Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai bioteknologi. Nah, Sobat Edsen, kita sudah mengetahui definisi dari bioteknologi. Kita sudah mengetahui konsep sistemnya, dan kita sudah tahu contoh-contohnya. Nah, dari sekian banyak yang akan kita bahas, teman-teman pasti tahu bahwa bioteknologi itu merupakan cabang dari biologi yang sifatnya lebih ke aplikatif dan merupakan integrasi atau penggabungan dari berbagai cabang biologi. Kita ambil aja sederhana, contohnya ketika kita mau membuat tumbuhan yang dapat memproduksi insektisida sendiri. Jadi kita nggak perlu repot-repot tebar insektisida gitu ya di ladang yang luas. Kita mau mencoba membuat tumbuhan seperti itu. Maka, teman-teman pastinya harus tahu jenis tumbuhan yang dipakai, kemudian sifat atau fisiologi dari tumbuhan tersebut, kemudian teman-teman harus mengetahui ilmu tentang metabolisme, biokimia, kemudian kalau menggunakan mikroorganisme, teman-teman pastinya harus memiliki ilmu dari mikrobiologi, kemudian kerekayasaan, dan sebagainya. Nah, jadinya teman-teman, di sini untuk dapat memahami dan mengerjakan penelitian yang dalam bidang bioteknologi, pastinya akan melibatkan banyak sekali ilmu. Nah, teman-teman, dari sekian banyak yang ada, biasanya kita mengenali bahwa bioteknologi itu terbagi menjadi dua. Biotek itu biasanya terbagi menjadi dua, yaitu biotek yang kita sebut sebagai konvensional, kemudian ada biotek yang sifatnya dia modern. Nah, teman-teman, ini sebenarnya sudah teman-teman kenal sejak SMP, terutama di materi kelas 9 ya. Nah, kalau kita menyebutkan bioteknologi konvensional, biasanya akan diarahkan contohnya adalah fermentasi. Pembuatan tempe, kemudian pembuatan wine atau bir, itu masuk ke biotek konvensional. Nah, kalau yang biotek modern, itu biasanya lebih ke yang sifatnya DNA. Misalkan, pastinya rekayasa genetika, ya kan ya? Yang ada teknologi plasmid lah, yang ada hibridoma, dan sebagainya. Yang lebih kompleks, yang lebih rumit gitu ya, itu masuk ke biotek modern. Nah, teman-teman, kita sekarang akan mempelajari ciri-ciri atau karakteristik dari biotek konvensional dan biotek modern. Tapi, ada beberapa hal yang harus saya luruskan dulu. Karena jarang sekali atau saya hampir tidak menemukan literatur atau buku acuan yang menerangkan soal ini. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus paham bahwa biotek konvensional dapat berkembang menjadi biotek modern. Nah, kenapa? Tentu saja dengan kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu banget, ketika teknologi belum begitu maju, demikian juga industri belum maju, tempe itu dibuat skala rumahan, ya kan ya? Skalanya ya paling wilayah. Nah, tapi sekarang dengan kemajuan dari teknologi, kemudian akses dari berbagai mesin, kita bisa memproduksi tempe dalam skala industri, dalam skala yang lebih luas. Nah, jadi teman-teman harus paham, biotek konvensional itu dapat berkembang menjadi biotek modern. Yang kedua, itu adalah biotek konvensional dengan modern, pemahamannya bisa berbeda
dari satu negara dengan negara lainnya. Karena kita memiliki tradisi fermentasi sejak dulu, berarti kita masukkan fermentasi ke biotek konvensional. Itu wajar. Tetapi di negara lain, misalkan yang tidak punya tradisi seperti itu, dapat memasukkan teknologi plasmid yang termasuk ke dalam rekayasa genetika sebagai biotek konvensional. Dan itu wajar, karena teknologi plasmid itu dibuat sudah berlama-lama tahunnya, gitu ya, udah lama banget. Jadi, walaupun dia otak-atik DNA, gitu ya, dia masuk ke rekayasa genetika, tapi dia bisa masuk ke biotek konvensional. Unik kan ya? Nah, makanya teman-teman, untuk pemahaman soal biotek konvensional dan biotek modern itu sebenarnya harus disesuaikan. Oke ya. Nah, kita akan menuliskan apa sih karakter kuncinya gitu ya dari yang konvensional dengan si modern. Oke. Kita nggak masalah kalau kita masih berpikir, oh ya, contoh yang konvensional itu fermentasi, itu nggak masalah, gitu ya. Kita ambil ciri-cirinya. Tapi teman-teman sekarang udah punya pemahaman bahwa itu bisa berkembang menjadi lebih modern, ya kan ya. Nah, yang pertama, konvensional itu biasanya dimulai, gitu ya, dimulai dari ketidaksengajaan. Nah, ini yang sempat saya bahas di video yang sebelumnya, gitu ya. Nah, makanan fermentasi itu biasanya nggak sengaja untuk ditemukannya, gitu ya. Misalkan ada cerita ya kan ya, nyimpan susu gitu ya, dia terlalu lama. Atau nggak sengaja dia bahan yang disimpan itu jadi basi. Nah, itu biasanya dimulai dari ketidaksengajaan. Kemudian diwariskan, gitu ya. Setelah orang tahu, oh ternyata kalau disengaja diginiin, dia akan jadi bentuk ini. Dan ternyata enak loh, atau bisa dimanfaatkan loh, gitu ya. Maka tekniknya, gitu ya, itu akan diwariskan. Jadi ini adalah salah satu bentuk tradisi. Berikut juga misalkan teknik penanaman, ya kan ya. Oh ternyata tumbuhan bisa ditanam tanpa media tanah loh. Nah, diwariskan deh. Gitu ya. Jadi biasanya kayak gini. Kalau yang modern biasanya gitu ya. Biasanya ini sudah ada penerapan prinsip ilmiah. Ya. Jadi sudah ada prinsip ilmiahnya gitu ya. Sadar gitu ya. Ada prinsip ilmiah. Kemudian dia akan menekankan dasar ilmiahnya. Oke ya. Kenapa sih untuk biar dari X jadi Y harus dipanaskan ke suhu sekian? Oh, karena mikroorganismenya akan suka di suhu seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, sudah ada dasar ilmiahnya. Kemudian, yang selanjutnya, itu adalah tentu saja ini dilakukan dengan segala peralatan yang sangat sederhana. Ya kan ya? Sedangkan di sini modern ya pasti alat gitu ya, itu sudah canggih atau lebih maju. Nah, dan pastinya gitu ya, untuk konvensional ini cenderung lebih murah. Kemudian kalau modern pastinya cenderung lebih mahal. Kita butuh mesin ini, kita butuh alat ini dan itu. Kemudian yang selanjutnya gitu ya, itu adalah karena kita memiliki akses alat, berbagai macam mesin untuk menyempurnakan proses, maka bisa kita katakan bahwa bioteknologi modern itu sifatnya lebih terarah gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk yang konvensional di sini tidak terarah. Kalau ditanyain kita butuh berapa ya untuk kacang kedelainya, kita butuh nyimpen berapa lama ya? Oh, kira-kira 2 sampai berapa hari atau minggu gitu ya. Oh ya, butuhnya ya kira-kira segenggam lah gitu ya. Nah, biasanya pastinya hasilnya itu cenderung tidak terlalu konsisten. Tetapi dengan adanya berbagai macam alat, berbagai macam kemajuan teknik atau metode, kita bisa memprediksi untuk mendapatkan tempe dengan rasa seperti ini dan kondisi seperti ini, kita bisa memenuhi persyaratannya. Butuhnya berapa gram, akan misalkan
taruh berapa hari gitu ya, atau berapa jam. Nah, maka hasilnya dikatakan dia lebih terarah. Oke ya. Nah, kemudian tentu saja skalanya gitu ya. Sudah kita bahas, skalanya ini lebih ke skala rumahan. Sedangkan kalau modern itu cenderung dapat diproduksi secara besar-besaran. Oke ya. Dan karena di sini sudah harus punya hasil yang terarah, maka diharapkan nggak ada gangguan yang lainnya. Artinya, untuk bioteknologi modern, di sini pasti harus dalam kondisi yang steril, kondisi yang bersih. Memperhatikan kebersihan alat, area kerja, kemudian ya pekerjanya juga diperhatikan, dan seterusnya. Sedangkan kalau untuk konvensional gitu ya, ini kondisinya tidak terlalu diperhatikan gitu ya. Nah, jadinya teman-teman kita sudah tahu kan ya, untuk perbedaan atau karakteristik dari masing-masing metode dari bioteknologi. Nah, jadi teman-teman sudah tahu untuk contohnya sebenarnya seyogianya gitu ya, diperbolehkan mengatakan fermentasi masuk ke biotek konvensional ataupun fermentasi industri yang sudah masuk ke biotek modern. Nah, dengan demikian teman-teman, kita sudah paham soal ini, soal awal-awalnya konsep-konsepnya, maka kita akan masuk satu persatu teknik atau prinsip dari bioteknologi. Kita awali dengan yang pertama, yaitu fermentasi dalam industri pangan. Nah, kita akan membahas untuk prinsip bioteknologi yang pertama, yaitu fermentasi. Teman-teman pasti familiar ya dengan fermentasi. Apalagi ini sudah secara khusus dijelaskan di bab mengenai metabolisme. Teman-teman ingat bahwa metabolisme didefinisikan sebagai segala reaksi kimia pada makhluk hidup. Untuk metabolisme ada yang sifatnya katabolik ataupun ada yang anabolik. Nah, untuk katabolik atau katabolisme, contohnya adalah respirasi. Respirasi dapat berjalan secara aerob maupun anaerob. Salah satu bentuknya itu adalah fermentasi. Nah, tetapi teman-teman, fermentasi di sini definisinya itu ada banyak. Tergantung cakupannya gimana. Dalam pengertian sempit, kita bisa menyebutkan bahwa fermentasi gitu ya, dalam pengertian sempit berarti kita akan benar-benar membatasi ini di bidang metabolisme gitu ya. Dia merupakan salah satu contoh gitu ya dari respirasi anaerob gitu ya. Kita mau mengubah gitu ya bentuk gula atau glukosa, kita ekstrak atau kita ambil energinya dalam kondisi yang tidak ada oksigen. Itu yang selama ini kita pelajari, ya kan ya? Biasanya kalau kita ngomongin fermentasi di bab metabolisme, kita akan dapatkan ada fermentasi asam laktat, ada juga fermentasi etanol, ya kan ya? Di sini saya akan gambarkan sedikit untuk diagramnya untuk sekalian mengingatkan glukosa, kemudian akan menjadi asam pirufat, ya kan? Teman-teman akan dapatkan ATP dari sini karena ini adalah glikolisis. Kemudian asam pirufat akan diubah menjadi asam laktat. Oke ya. Ini akan produksi NADH dan akan menggunakan reaksi seperti ini. Nah, oke ya. Oke, kalau teman-teman lupa, nah pastikan teman-teman balik ke video soal fermentasi ya, biar paham lebih baik. Nah, untuk yang satu lagi hampir mirip gitu ya, glukosa, kemudian asam pirufat. Nah, asam pirufat itu ada 3 karbon. Nah, selanjutnya ini akan jadi asetaldehid. Ada 2 karbon. Satu karbonnya kemana? Karena dia ngelepas CO2. C-nya 1, ya kan ya? Kemudian asetaldehid itu akan diubah jadi etanol gitu ya, atau golongan alkohol. Nah, di sini juga sama konsepnya. Produksi NADH, set, ini NAD+. Oke ya. Jadi ini yang kita pelajari di respirasi anaerob. Nah, tetapi gitu ya, untuk fermentasi secara umum itu ada definisi lainnya.
Pada dasarnya, fermentasi ini dapat didefinisikan sebagai kita mau proses gitu ya, adalah proses mengubah substrat atau suatu bahan gitu ya, menggunakan reaksi enzimatis, menggunakan enzim. Jadi misalkan tape gitu ya, diberikan reaksi enzimatis, maka dia akan jadi lunak. Atau yang awalnya tawar karena banyak mengandung zat tepung gitu ya, jadi lebih manis karena gulanya dipecah menjadi lebih sederhana. Tentu saja perubahan tekstur, perubahan rasa, warna, dan selanjutnya yang dialami oleh substrat ini tentunya menggunakan reaksi enzimatis. Reaksi enzimatisnya dari mana? Reaksi enzimatisnya biasanya itu dari mikroorganisme. Maka kita akan dihadapkan dengan definisi yang lainnya yang secara umum adalah segala kegiatan metabolisme yang dilakukan oleh mikroorganisme. Misalkan teman-teman mau bikin yogurt pakai lactobacillus. Teman-teman mau bikin minuman beralkohol pakai Saccharomyces. Mereka mengubah itu semua. Maka ada definisi yang lebih luas seperti ini. Dan itu diperbolehkan. Oke ya. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya di video berikutnya kita akan membahas beberapa panganan hasil fermentasi dan prinsip untuk membuatnya. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai bioteknologi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar!